Audio Jungle. Audio Jungle. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ba'dah. Ma ba'du. Pujian syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti kajian bersama Dr. Ahmad Kurnia. Dan selawat dan salam tentunya marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Eh, Berikut beberapa eh, beberapa petunjuk selama kegiatan kita berlangsung untuk lebih melancarkan makna kegiatan kita pagi hari ini. Kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pembuatan materi selesai. Selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini. Dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Pada pagi hari ini, topik kita adalah makna sebesar zarah di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Pada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, nikmat dan kemuliaannya, kebenaran mutlak Al-Qur'annya, contoh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Tidak ada putus-putusnya kita membahas kalimat Al-Quran. Insya Allah kita akan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah akan menjadi tercapainya tujuan syafaat dari seluruh ilmu Al-Quran ini, baik di diri kita, baik di keluarga kita, baik di lingkungan sekitar. Insya Allah akan menjadi gelombang yang luar biasa yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata demi segalanya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini kita mencoba akan membahas makna sebesar jarah di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita berpikir-pikir, ya dulu sebesar jarah itu mungkin kita artikan itu adalah seperti sebesar atom. Ya, itu kalau kita bandingkan ya secara atom. Tapi sebetulnya ada yang lebih kecil dari itu. Yaitu kalau kita bumi ini dibandingkan alam aja kita udah sebesar pasir atau mungkin lebih kecil lagi. Itu dibandingkan matahari. Bagaimana yang melebihi ribuan kali daripada matahari? Jadi kita lebih kecil lagi. Bagaimana otaknya, manusianya sendiri, buminya aja, ya sepersekian kecilnya, yang mungkin hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Apalagi manusianya, apalagi otaknya, ya. Nah, itu sangat kecil sekali, ya. Apalagi kekayaannya manusia, semuanya saja. Saya akan bertanya, bagaimana Allah menghitung ini semua? Bagaimana sebesar jarah ini bisa dicatat sempurna sama Allah? Bagaimana sebesar jarah ini diumpamakan bisa menjadikan sesuatu kekuatan yang luar biasa?
Bagaimana sebesar jarah ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Bagaimana sebesar jarah ini kita sebagai manusia yang lebih dari ini dibandingkan yang ada di bumi ini, ya kita nggak bisa lebih hebat nih. Nah, bagaimana kita nih semuanya, ya untuk kita apa menganalisanya. Eh, Ya, jadi sekali lagi banyak yang kita dari hasil sebesar jarah ini yang kita bisa analisa menjadi suatu ilmu yang luar biasa, menjadi suatu ketakutan. Kalau seandainya kita ditimbang dari sebesar jarah ini, ya jadi ukuran masuk neraka banyak sekali. Nah, hari ini kita akan membahas, insya Allah sampai semuanya itu jelas. Ya, jadi malu dan takutlah bahwa seluruh perbuatan berupa kejahatan, kebaikan sebesar jarah pun tidak luput dari catatan Allah. Takutlah di hari yang semua catatan tersebut akan ditampilkan, dikalungkan, dan disuruh membacakannya sendiri. Surat 17 ayat 13. Tolong bacain, Din. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 surat Al-Isra ayat 13. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Shadaqallahul azim. Lanjutin, disuruh baca sendiri, Din. Dan 14-nya, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa, Udah, Din. Astagfirullahaladzim. Ya, suruh baca sendiri. Ya, takutlah bahwa sebesar jarah pun akan ditimbang sangat sempurna dalam memutus seluruh keadilan di hadapan Allah. Takutlah semua panca inderamu untuk bersaksi dalam rekaman seluruh aktivitas kehidupanmu selama di dunia. Tidak ada satupun yang luput atau terlewatkan. Bergembiralah manusia yang selalu membersihkan seluruh aktivitas kehidupannya dengan Al-Quran. Malulah sebesar jarah pun di tangan manusia yang amanah akan menjadi seluruh kekuatan bukti kalimat Allah. Kekuatan dalam bentuk ilmu listrik, energi, atom nuklir bila semuanya dipasangkan. Tidak berarti atau seperti biasa bila tidak dipasangkan. Marilah manusia malu dan berlomba-lomba untuk memaknainya. Manusia yang berlipat besarnya tidak mampu mencontoh kekuatan sebesar jarah pun tersebut. Aduh, malu banget gitu. Untuk menjadi khalifah sebagai komando dari seluruh kekuatan. Sebagai rahmat, karunia, kemuliaan, kejujuran dalam menjalankan seluruh isi Al-Quran. Malulah sekali lagi bila tidak mengerti seluruh makna Al-Quran. Sehingga tidak mengambil pelajaran dari alam ini. Malulah bila seluruh aktivitas kehidupan tidak dengan kalimat Al-Quran. Semua tergantung manusia sendiri untuk mengolahnya. Dengan segala ilmu teringkas, termurah, penuh inspiratif, ya, penuh dengan ilmu 8 lautan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, terus ini kita lihat, ya, sebesar jarah. Barang siapa mengadakan kebaikan sebesar jarah, dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah, niscaya dia akan melihat. Bahkan seberat jarah yang tersimpan di dalam batu akan tercatat sempurna. Sehingga kalau kita udah terbiasa, kita nggak ada rasa khawatir. Karena apa? Janji Allah, Allah tidak akan menjalimi seseorang walaupun sebesar jarah. Dan jika ada kebajikan sebesar jarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikannya pahala yang besar di sisi. Yang ini kita lihat. Dulu saya belajar, waduh, jangan-jangan sebesar jarah ini hanya dengan mikroskop elektron. Ya, itu kalau sebesar jarah yang kecil itu, bagaimana kalau manusianya? Bagaimana bumi dibandingkan yang lain? Ya, terus
kita lihat lagi. Sebesar jari di tubuh ada perekam malaikat pencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ya, bahkan tubuh sendiri menjadi perekam, ya, yaitu seluruh tubuhnya atau berupa apa tangan, kaki atau lidah atau kulit atau penglihatan atau pendengaran, ya, atau kaki atau tangan, semuanya ini direkam. Ya, makanya nanti akan ditampilkan sangat sempurna sama Allah. Nah, kalau seperti itu, pertanyaannya, kita nggak takut nih, ya, kita selalu menunda-nunda kalimat Allah, kita nggak takut nih, ya. Padahal Allah bilang udah ditegur nih di surah 21 ayat 1 sampai 2. Tolong bacain Din, telah semakin dekat hari perhitungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya ayat 1 dan 2. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang kita lihat, kita seperti itu nggak? Kita udah umurnya, maaf, di atas 60 atau di atas 40, ya. Kita masih berleha-leha. Padahal kematian itu kita nggak tahu. Ya, apakah itu besok milik kita, apakah kita tahu mati di mana, nggak ada yang tahu. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 31 ayat 34. Bacain, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31, surat Luqman, ayat terakhirnya ayat 34. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Shadaqallahul Azim. Dok, Nggak ada suaranya ya, Dok? nge-lag ini sinyal. Nggak ada suara, Dok. Yuk, udah, ya. Nah, jadi sementara ini kita udah tergiur sama dunia nih. Ya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang yang beruntung. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya yang besar jarak, ya, itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walaupun sedikit, sekalipun hanya sebesar biji sawi atau sebesar jarak. Pasti kami mendatangkannya pahala. Cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ya, sungguh Allah tidak akan menjalimi. Ya. Nah, jadi kita kalau setiap kita akhlak yang baik itu, yang selalu berfilosofi Al-Quran, akan menambah sebesar jarak yang akan menjadi perhitungan sempurna. Ya, dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Ya, terus, yaitu akhlak yang baik itu akhlak yang dengan Al-Quran. Ya, bahkan kata Allah, daun-daun yang berguguran di kegelapan malam, butir-butir benih dan pasir yang berterbangan dalam keadaan basah dan kering. Itu semua tercatat sempurna. Bahkan kata Allah, ya, bunga-bunga yang akan menghasilkan buah, yang mana yang akan sampai matang, yang mana yang akan jatuh sebelum matang, itu semua tercatat sempurna di Lauhul Mahfuz.
Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, bumi kita dibandingkan matahari itu kecilnya sebesar pasir. Bagaimana dibandingkan bintang terbesar di alam semesta, yang dimana matahari kecil dan bintang gede. Jadi apa? Sangat super kecil, ya. Nah, bagaimana manusianya? Apalagi. Bagaimana otaknya? Apalagi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Ya, jadi hati-hatilah kita. Ya, karena semua akan tercatat sempurna. Ya, terus kita lihat nih. Dan semuanya jadi saksi, catatan orang beriman dan Rasulullah bila dihadirkan. Ya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu yang orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang tadi diperbuat oleh kedua tangannya. Orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dulu aku jadi tanah. Apa Din? Bahasa Arabnya Din? Inna Ya ujungnya dong. Ya laitani kuntu turoba itu yang beda. Ya laitani kuntu turoba. ya. Alangkah baiknya kalau kami dulu dari tanah pasir. Nah, jadi jangan sampai itu penyesalan yang akan kita hadapin. Dari sebesar jarak itu kita masuk ke neraka. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu, dan sama nih di surat An-Nisa ayat 41, 42 dihadirkan nih saksi-saksi orang beriman, Rasul segala macam ya. Orang yang mendurhakai Rasulullah berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur dulu menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Ya, jadi yang tidak berfilosofi dengan Al-Quran nanti ditanya nih. Dan itu dijelaskan surat 16 ayat 27. Mana sekutu-sekutuku? Bacain Din. Yang menyebabkan engkau selalu menselisih Allah dan Rasul. Ya. Surat 16 ayat 27 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat. Dan Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutuku? Sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, memusuhi nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, ditanyain. Apa jawaban kita? Ya, Waalaikumsalam. Kalau Bu Suryati di mute, Bu Suryati. Ya. Nah, jadi itu akan ditanya. Oh, ya, ya. Oh. Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih. Ya, Bagaimana bisa sebesar jarak ini dipasangkan? Kita bisa jadi listrik, bisa jadi reaktor nuklir segala macam, ya, yang dikelola oleh manusia yang soleh, ya, yang tahu makna diciptakan sebesar jarak ini itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, makanya dibilang di surah 25, 29 ayat 51, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan padamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dari sebesar atom ini, sebesar yang tidak terlihat ini dipasangkan menjadi sesuatu yang nyata. Siapa yang ini nemuinnya? Manusia. Seharusnya manusia menjadi lebih hebat lagi. Mana? Karena manusia terlihat. Ya, harusnya lebih hebat lagi. Terus. Ya. Nah, kalau seandainya tidak berpasangan bagaimana? Ya, nggak ada fungsinya sama sekali. Karena fungsi berpasangan itu supaya kita menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi segala-segala macam. Ya, terdapat aneka buahan yang berpasangan di surga aja tuh. Ya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Surat 36 ayat 36 berpasangan. Dengan berpasangan ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, supaya terjadi keseimbangan. Jadi dengan adanya pasangan-pasangan itu misalnya ada yang mahal, ada yang murah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang laki-laki, ada perempuan, semuanya dipasang-pasang
supaya kita bersyukur dan merasakan nikmatnya Allah. Ya, yang ditakutin Umar, sungguh aku merinding melihat seorang pemuda yang tidak punya pasangan atau menikah. Akhirnya apa? Jadi kaum Sodom, kaum Nabi Lut, ya. Terus ini kita lihat dari pasangan ada satu pesan tersembunyi yang luar biasa. Itu kita melihatnya secara yang terlihat aja. Padahal ada suatu pesan tersembunyi yang luar biasa yang hanya bisa diungkap dari perumpamaan ini. Yaitu Allah udah bilang nih, itu perumpamaan-perumpamaan pasangan itu dari pasangan yang tadi sebesar jarak menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Bagaimana kalau seandainya manusia? Bagaimana kalau binatang? Binatang akan menghasilkan suatu keturunan generasi yang luar biasa yang akan mempertahankan dan melestarikan seluruh ekosistem yang ada di alam ini. Ya, oleh karena itu, ya Al-Quran ini terutama ayat-ayat yang mustasabihat ini hanya dimengerti oleh orang yang berakal dan berilmunya mendalam. Ya, perumpamaan ini bisa dibuka. Makanya dibilang di surat 29 ayat 49 baca ada din. Al-Quran itu tidak ada orang yang berilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Sadaqallahul azim. Terus? Ayat 50-nya. Enggak, udah. Oh, masih. Ya. Nah, ini kita lihat. Ya. Di dalam berpasangan itu, manusia itu untuk tentram, untuk timbul kasih sayang, untuk menyenangkan hati, kemudian supaya menjadi pemimpin, surat 25 ayat 74. Dan untuk apa? Untuk memperpanjang tali silaturahim, yaitu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Dari seandainya sebesar jarah ini, yang tadinya kita bikin reaktor nuklir yang begitu besar, ya, Jackson Oswald ini, dia umur 12 tahun bisa penemu fusi nuklir nih, dengan alat sederhana aja. Ya, mungkin nanti dengan alat yang lebih sederhana lagi ini menjadi suatu yang bisa menyikapi itu semua. Ya, nah, jadi banyak sekali yang kita bisa peroleh. Ya, umur 12 tahun bisa membuka suatu wawasan pemikiran yang luar biasa. Dia belajar otodidak, utak-ngatik segala macam, ya akhirnya jadi suatu ilmu yang luar biasa. Tahu nggak penemu bom nuklir itu? Bom nuklir itu hanya seorang anak kecil, ya. Kalau kita lihat videonya, itu dia dari orang yang hobi hanya membuat petasan. Akhirnya dia bisa menciptakan bom yang luar biasa. Sama ini juga. Makanya kita harus melatih nih, mengutak-atik apa aja lah. Ya, harus cerdas. Ya, semuanya akan bermanfaat. Karena itu ada rangkaian panca indera yang luar biasa. Tuh. Ya. Nah, ini dari yang kita hadirkan itu. Ya, itu akan menjadi tantangan bagi kita kalau kita mengaku sebagai orang yang berakal. Yaitu orang yang selalu melihat alam ini beserta isinya itu semua dengan kalimat Al-Quran. Surat 41 ayat 53. Ya. Nah, jadi kita bisa menangkap itu, kita bisa membandingkan bagaimana kita fungsinya nih. Oh, kita malu, kita lebih besar dari jutaan kali yang jarah itu. Oh, kita nggak bisa berbuat apa-apa manusia. Karena yang menciptakan sebesar jarah itu menjadi luar biasa ini memang udah diservis dari Allah. Ya, makanya dibilang dalam gundah gulananya Nabi Adam, qala robbana zolamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Surat 7 ayat 23, ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau seandainya aku tidak
engkau maafkan, tidak diberi rahmat, sungguh aku orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Benar, bitu minha jami'a fa'ima aku mini udan faman tabia dan seterusnya. Nah, surat Al-Baqarah 38, tunggu buku petunjukku. Bagaimana saya mengelolanya? Saya telah menundukkan apa yang ada di langit dan bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk mulai dan batin. Yaitu surat 31 ayat 20. Surat 15 ayat 20. Bahkan seluruh makhluk hidupnya aku telah inikan. Bahkan yang sebesar jarah pun menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Bagaimana saya memperolehnya? Aku nanti akan aku kasih yaitu buku petunjuk Al-Quran. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu nikmati wa raditu lakumul islami dina. Ya, aku telah buku dalam bentuk satu buku. Ya, aku sempurnakan, disitulah nikmat. Disitulah aku ridho agamamu. Ya, nah jadi semuanya ada di Al-Quran. Kalau kita mau dimuliakan, muliakan dengan apa? Kita membahas sebesar jarak pun menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Bahkan manusianya menjadi luar biasa. Hanya dengan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Dimulai doa sewaktu kita nikah. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Terus waktu itu dilatih sebelum bersetubuh, yaitu dengan kita berwudu dulu, kemudian dilatih panca indera pendengarannya, kemudian dilatih penglihatannya, ya. Kemudian dari penglihatan ini kemudian dimasukkan lagi kalimat-kalimat Al-Quran. Setelah motoriknya bekerja, semua berjalan dengan kalimat Al-Quran. Setelah mengerti dan menjalankan, ya, surat 47 ayat 24, surat 23 ayat 32, surat 62 ayat 5, dilatih terus, ya. Nah, jadi kalau dilatih terus semua, kita mengerti kalimat Al-Quran, maka kita akan dibimbing sama Allah. Surat 10 ayat 9, 64 ayat 11, ditambah petunjuknya oleh Allah. Ya, dikasih surat 75 ayat 11 diterangkan nanti sama Allah. Kemudian dikasih kita furqan, rahmat dan karunia. Kemudian diuji coba semua, kita berlaku kumbandul. Kemudian diberikan kita yaitu hikmah Al-Quran. Sehingga kita bisa melihat alam ini semuanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, udah jelas rangkaian. Ya, jadi kita bisa mengeksplor sebesar jarak ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Sebesar pasangan ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, ini udah dibuktikan nih. Yaitu surat 7 ayat 172 alastu birabbikum. Ya, ilmuwan Henrik William Duve menemukan bahwa masyarakat Eropa dan Amerika mendengarkan lagu klasik menimbulkan efek Mozart yang berpengaruh dalam tumbuh kembang janin, membuat anak semakin cerdas. Namun apakah kita tidak sadar bahwa bacaan ayat Al-Quran yang merdu ternyata memiliki gelombang alfa yang sama hebatnya, bahkan lebih hebat. Pikirannya tenang, kesehatan dan intelijensinya meningkat. Bayi langsung bersujud. Ya, bayi aja ngerti bersujud di dalam rahim. Ya, nah, jadi banyak sekali. Terus, ini kita lihat akibat pendidikan seperti itu, kita bisa melihat Rasulullah ini 825 tahun kemudian tentang penaklukan Konstantinopel, yaitu oleh suatu raja yang hebat. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Pasukannya yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Kebayang nggak? 70 kapal perang pindah dari Selat Bosphorus ke Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Bisa menjalani bukit-bukit yang menggoncangkan seluruh pemikiran Eropa. Sama sekarang. Kapal induk yang berkeluyuran tuh di Laut Merah, dibabat sama Houthi, udah kalang kabut, ngeper nih. Ya, itu satu contoh. Pemikiran-pemikiran dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus. Ini kita lihat. Akan menghasilkan makna yang luar biasa. Ya, karena apa?
ini kita udah janjikan untuk mengelola bumi ini. Dengan kalimat Al-Quran kita bisa mengelolanya, akan dihadirkan semuanya. Ya, surat 7 ayat 96. Dari langit dan bumi semuanya. Atau aku jadikan mereka khalifah, berkuasa di bumi. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita memilih pemimpin, kita lihat nih yang visinya seperti ini. Menjadi negara yang paling ditakuti. Negara yang paling disegani. Negara yang paling diirikan nanti. Kenapa? Ya, ini jadi rebutan semua. Kalau kita menjalankan kalimat Al-Quran. Terus. Ya. Jadi mulailah kita menggaris seluruh rahmat Allah. Menjalankannya akan mendapat rahmat. Beriman, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, sholat, zakat terhadap peraturan Allah dan contoh Rasulnya akan diberikan rahmat. Dan kalau seandainya seluruh rahmat buka di dunia aja, insya Allah akan hadir surga di dunia. Insya Allah. Ya, jangankan yang besar-besar nih, sebesar jarak aja bisa menjadi surga di dunia. Bisa jadi kekuatan luar biasa, gratis segala macam. Sumber penerangan, sumber cahaya. Ya, terus ya, memberikan hikmah luar biasa dari seluruh hukum Allah yang ada di dalam alam dan isinya. Ya, yuktil hikmata ma yasa'u wa ma yuktil hikmata dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa melihat alam ini dengan hikmah Al-Quran. Itulah orang yang mempunyai aku berikan pada orang yang mempunyai akal sehat. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab Lauhul Mahfuz di sisi kami. Benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Ya, terus akan diperlihatkan. Ya, orang baca nih, sebesar jarak itu luar biasa hebat. Kekuatannya luar biasa dari pasangan-pasangan. Sekarang mana kita muslim? Itu dari 1 ayat 36 ayat 36. Ya, sebesar jaya rahaja bisa berpotensi begitu hebat. Bagaimana manusia yang sudah diamanatin untuk mengelola alam ini? Ya, dikasih ilmunya. Allazi alamal bil kalam. Alamal insana malam ya. Aku akan ajarkan kamu dengan pena. Aku akan ajarkan dengan kamu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Udah begitu diajarkan, dikasih buku petunjuk yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Kitab mujizat, yang lebih mujizat-mujizat sebelumnya, surah 43 dan 48. Ayo dong kita gali. Ya, terus. Ini kita lihat. Bagaimana kalau seandainya makna berpasangan ini kita gabungkan dengan ayat lain? Misalnya, yaitu orang yang kekurangan dengan orang yang berlebih. Sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme. Sehingga akan menjadi suatu kelipatan 10 atau 7 atau dari 700. Ya, ayo dong. Sebesar jarak aja bisa kekuatan hebat. Masa manusia nggak bisa? Ya, terus. Kita lihat. Bagaimana kalau dia gabungkan dengan penduduk yang ada di dunia ini? Menjadi suatu yang luar biasa. Ya, yang sebesar jarak, ya sebesar manusia, bukan sebesar jarak lagi, ini sebesar manusia, menjadi suatu kekuatan luar biasa. Apabila dicampurkannya lagi nih, ya, antara orang yang ngerti sama enggak yang ngerti, kemudian kita kelola ini semua, ya, kita dengan kalimat Al-Quran, supaya dia bertawakal semua. Ini akan menjadi suatu kekuatan dan luar biasa, ilmu yang luar biasa, rahmat yang berlimpah luar biasa, nikmat yang berlimpah luar biasa. Ya, kita aja nggak mengkaji ini. Terus, ya, dan ya, apabila dilanjutkan oleh generasi seterusnya, lihat, ya, 36 para sultan Ottoman dari 1299 sampai 1924 berkuasa. Ya, jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Ya Tuhanku, berikan petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu.
yang telah Engkau limpahkan kepadaku, kepada orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi. Berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim, ya, yang selalu menjaga untuk yang dititipkan Allah itu untuk menggapai surganya Allah. Kalau kita udah sepakat seperti itu, layaklah manusia akan lebih hebat dari yang sebesar jarah itu. Terus, ya, di luar pemikiran dan filosofi Al-Quran adalah akan bahaya, yaitu beban dunia dan akhirat. Malah kehidupannya sempit, atau digiring ke arah kematian. Surat 7 ayat 182. Akan aku ajab di dunia, dan di akhirat apalagi. Dan di akhirat semuanya akan menjadi beban bahan bakar api neraka. Surat 72 ayat 15. Ya, ingat, ya, nikmat dunia tidak seberapa. Sungguh dunia itu remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja, siapa sahaja, baik yang dia cintai ataupun yang dia tidak cintai. Adapun yang beriman, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikannya kepada orang yang dia cintai. Yang dicintai apa, Tin? Yang disayang Allah siapa? Yang mengikut gaya Betir. Rasul. Ya, Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. ya. Nah, ini yang harus kita gali itu. Ya, terus. Jangan memandang orang yang berhasil itu dengan di dunia ini kita pandang, enggak. Dia lagi dikirim ke neraka. Ya, lagi dikirim dengan selalu dia untuk lalai terus. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandangan pada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Jangan kau bersedih hati terhadap mereka. Berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Dan seterusnya sama. Dia lagi giring ke neraka. Ya, Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang. Sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ya, inilah kita tiru. Ya, kita tiru bukan dilihat dari orang yang berhasil, kita tiru dari orang yang selalu dengan kalimat Al-Quran. Ya, bayangkan sebesar dia bisa menghasilkan suatu cahaya yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, masa manusianya nggak bisa? Ya, terus. Halo Didi, tolong Dimuti, Iswandi. Ya, nah kita lihat mereka yang berfilosofi tidak berfilosofi Al-Quran, ya, dia akan tertutup, ya, sehingga penciptaan setan supaya bermaksiat sungguh-sungguh itu berhasil, ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba kenikmatan dunia yang di surga, sementara ia tetap bermaksiat padanya, maka itu adalah istihad. Sungguh mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. Karena semua yang menimpakan adalah baik baginya. Menimpanya baik baginya, dan yang demikian itu tidak terdapat pada seorang pun kecuali bagi orang beriman. Jika kegembiraan menimpanya, ia bersyukur, itu adalah baik baginya. Jika kesukaran menimpanya, ia bersabar, itu adalah baik baginya. Terus, ini kita lihat, mereka tuh yang melupakan filosofi Al-Quran akan terjerumus, ya, akan terjerumus semuanya. Karena setan sama pasukannya akan mengubar kita. Dan surah 41 pasti bakal akan celaka. Pasti akan kehidupannya sempit. Pasti dia akan digiring ke arah kematian yang tidak mereka ketahui. Ya, hartanya dikumpulkan segala macam, tidak bisa dipakai untuk ini. Bakal pada sebesar jarah aja, ya, bisa membangkitkan suatu kekuatan yang luar biasa. Kita manusia tidak pernah yang berfilosofi Al-Quran untuk meniru gayanya sebesar jarah tersebut. Terus,
ya, selalu pusing, ya, selalu pusing. Nah, jadi supaya tidak dipusingkan dengan filosofi dunia segala macam, ya, yaitu kita harus meluruskan kembali niat kita. Niat kita itu apa? Jalan lurus. Wallahu yadu ila dari salam wa yahdi may yasha ila siratul mustaqim. Yaitu jalan ke sirot, jalan lurus, bukan jalan menyimpang yang semakin jauh. Surat 22 ayat 31. Ya, seperti manusia jatuh dari langit disambar sama angin atau disambar sama burung, ya, nggak pernah menuju jalan lurus, ya, sehingga apa? Kita lupa pada Allah, lupa pada diri kita sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, ya, terus, ya. Nah, kalau kita seperti itu, kita akan menimbulkan penyesalan, ya. Benda yang paling menyesal dari sebesar jarak itu yang lebih luar biasa nanti ada timbulnya penyesalan di hadapan Allah. Ya, kenapa? Sebesar jarak aja bisa menjerumuskan. Ya, black hole yang begitu besarnya, neutron star atau matahari nggak ada apa-apanya. Nanti karena penyesalan sebesar jarak ini akan menimbulkan penyesalan yang tidak terhingga. Ya, tidak terhingga di dunia, tidak terhingga di akhirat. Beban semuanya di akhirat. 20 ayat 100-101. Beban di dunia 16 ayat 76 semuanya beban. Terus, ya, siksa di dunia akhirat itu lagi nunggu kita. Ya, adapun orang yang kafir akan aku ajab mereka dengan ajab yang sangat keras di dunia dan akhirat. Sedangkan mereka tidak beroleh penolong. Supaya apa? Supaya mereka sadar. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Dan kalau tidak sadar, nggak ada yang bisa melindungi. Ya. Jadi kalau ibaratkan ini manusia lebih laku daripada serigala yang lapar. Dalam sebuah hadis disebutkan, manusia lebih serakah daripada dua serigala lapar yang akan menerkam kambing. Rasulullah SAW bersabda, dua serigala yang lapar yang menghampiri seekor kambing tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Terus, ya, setelah mengetahui maknanya itu, kita ada standar, yaitu standar sebesar jarak. Kita lebih dari sebesar jarak itu. Mau nggak kita, ya, berfilosofi Al-Quran supaya jadi timbangan sebesar jarak itu adalah timbangan untuk memasukkan kita nanti insya Allah ke surga. Ya, setelah mengetahui semua makna semua yang tersirat dan tersurat dari Al-Quran, mari kita gaungkan bersama supaya semua bisa melihat dan mempraktekannya, menggali kembali makna yang belum sempurna, uji coba lagi supaya menjadi lebih sempurna, bikin seluruh manusia iri dengan filosofi Al-Quran, filosofi yang mudah, filosofi yang murah, filosofi yang bisa dilaksanakan dimanapun, filosofi yang membangkitkan kreativitas luar biasa, yang membangkitkan energi rahmat yang tidak terhingga, yang membangkitkan kemuliaan bagi seluruh yang menjalankannya, filosofi yang membuat dan iri bagi yang melihatnya. Itulah filosofi Al-Quran yang menguncangkan seluruh pemikiran manusia. Filosofi yang menantang seluruh orang dunia untuk membuktikan pasti dan pasti semuanya tidak akan sanggup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum dok, ini nanya dok, di ayat mana dok yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu dok? Hah? Surah yang 4348. berapa dok? 4348. 348. Coba bacain. Al-Quran itu ya mujizatnya lebih hebat daripada mujizat sebelumnya. Artinya kan lebih sempurna. Ya. Ya, Ya. baca deh. 4348. Dan Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Az-Zukhruf 48. Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka ajab
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sadaqallahul azim. Kalau mujizat dulu Nabi Musa hanya disaksikan oleh Nabi Musa aja. Ya, Ya, kalau mujizat Al-Quran semuanya bisa bisa kita seperti Rasulullah. Ya, misalnya di zaman Rasulullah nih, ya hanya dibilang nih surat 42 ayat 32 baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 32. Kapal-kapal Bismillahirrahmanirrahim. besar gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Sadaqallahul azim. Nah, waktu zaman Rasulullah ada nggak? Belum. Belum ada. Sekarang udah terbukti nggak? Sudah. Nah, berapa tahun kemudian tuh? 1000 tahun lebih. Ya, yang belum di Rasulullah buktikan, dibuktikan sama umatnya. Ya, itu kan mujizat luar biasa tuh. Umatnya berhak untuk membuktikan, ya kan? Hmm. Yang tadi dok, yang agama Islam apa, yang disempurnakan nih dok, surat berapa dok? Apa? Yang agama Islam telah sempurnakan agama Surat 5 ayat 3. 5 ayat 3. agama tujuan. Al yauma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islamidina. Ya, udah jelas tuh sempurna. Ya, mujizatnya lebihi dari mujizat sebelumnya. Iya, Ya, masalahnya pertanyaannya dok, saya tuh sempat ikut ini dok, apa ikut yang debat-debat itu dok. Jadi mereka itu meragukan kenapa Al-Quran itu mengatakan dia menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Padahal mereka mengatakan di ayat Ali Imran ayat 39 itu hanya membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan menyempurnakan katanya dok. Kemudian sama juga di Al-Maidah ayat 48 itu bilang kan eh, yang artinya musodikol itu asal musodikom itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan menyempurnakan katanya. Jadi ya saya ingin klarifikasi yang mana sih ayat yang mengatakan mereka tuh pengen benar terjemahannya itu menyempurnakan kata-kata itu, bukan karena membenarkan gitu dok. kitab Terima kasih. sebelumnya itu udah dirubah, nggak disampaikan, ya makanya dijelaskan lagi di Al-Quran. Mana yang dirubah, mana yang dinikan, makanya Allah bilang di surat 5 ayat 15. Telah datang seorang Rasul yang menjelaskan kepada kamu apa yang kamu rubah, apa yang kamu tidak sampaikan, apa yang ini. Coba baca deh, surat 5 ayat 15. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Shadaqallahul azim. Kitab yang dirubah maknanya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 75. Al-Baqarah 75. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 75. Maka apakah kaum muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Padahal mereka mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Udah dirubahnya, udah di ini segala macam, dia ngakuin ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Surat 2 ayat 79. Al-Baqarah 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sadaqallahul azim. Yang dirubah apa? Dibilang apa? 5 ayat 17.
Isa itu adalah Allah dengan alasan tidak ada bapaknya. Baca deh. 5 ayat 17 Al-Maidah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, hai Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Kalau seandainya itu suatu yang luar biasa, Isa itu karena nggak ada bapaknya, itu dijawab sama Al-Quran apa? Surat 3 ayat 59. Bagaimana Adam? Bacain tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran surat 3 ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, kun, maka jadilah sesuatu itu, fayakun. Sadaqallahul azim. Kalau seandainya Isa itu nggak ada bapaknya, luar biasa, diakui sebagai Tuhan, berarti Adam supernya Tuhan. Setuju nggak? Ya, Dok. Ya, tidak ada ayah dan ibu. Keren, Dok. Ya kan? Nah, jadi kalau orang, makanya Al-Quran menyelesaikan seluruh perselisihan. Hmm. Surat 16 ayat 64, baca deh. Surat 16 ayat 39. Ya. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 64. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Jadi kita tahu nih dengan Al-Quran ini mana yang dirubah, ya maknanya, mana yang diniin, semua itu kita tahu. Hanya dengan Al-Quran. Pertanyaannya, kalau seandainya kita tidak dibantu dengan Al-Quran ini, ya kita akan terjerumus. Karena kita nggak ada pengkoreksi itu, yaitu Al-Quran. Kitab yang dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Ya, surat 15 ayat 9. Ya. Coba baca dah. Surat 15, surat Al-Hijr ayat 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Ya, jadi udah jelas. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita mau ditipu lagi sama gaya Yahudi. Yaitu umur bisa dipanjangin. Kalau kita nggak koreksi sama Al-Quran, kita nggak bakal tahu. Ya, dengan apa? Dengan bahasa yang lebih halus. Bahasa statistik. Bahasa evidence based. Nggak bisa. Kalau kita nggak berdasarkan Al-Quran, kita tertipu lagi. Ya, nggak bisa. Yang umurnya disajikan agak panjang menurut analisa dia, itu karena mereka numpang memang umurnya lagi panjang. Ya, hanya dengan Al-Quran semua bisa menjawab kebohongan-kebohongan Yahudi. Kebohongan-kebohongan orang yang tidak berfilosofi Al-Quran. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, apabila kamu mengikuti manusia, kamu akan tertipu. Ya, surat 6 ayat 116. Karena manusia itu hanya dugaan dan kebohongan. Ya, sedangkan Al-Quran ini mutlak. Ya, nah kita nggak berdasar Al-Quran, udah ketipu dan statistik, evidence based, wah begitu hebatnya dia berstrategi.
Sampai dibilang, oh ini dari Allah nih. Ikutin nih, percaya dah, betul. Ya, itu kan kejadian sekarang. Ya, oke, Pak Swandi mau tanya? Terima kasih, Iya dokter. dok, mau tanya. Makasih dokter. Saya melihat sekarang itu trennya penolakan terhadap kebenaran Al-Quran itu mulai dikurangi ya. Tapi ada metode baru. Bagaimana seperti dinyatakan ini, mungkin yang ngikuti apa juga mungkin apa yang dicitrakan Al-Quran itu kan tuh di Al-Baqarah kan 42 ya. Wala talbisu haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun itu. Terus sampai Ya. berikutnya. Itu kan terjadi hari ini. Kita lihat misalnya bangsa Indonesia ini ke bangsa besar nih, Islam gitu ya. Tapi gimana cara menghancurkan Islam itu dengan mencampur adukkan pemimpin gitu ya. Dan juga kita lihat juga ada pesantren yang hari ini juga ada pesantren lintas agama gitu. Jadi dibuat Islam itu sama dengan agama lain gitu kan. Padahal itu cara mereka itu tahu persis ini cara merusak umat Islam gitu kan. Kalau dia tidak menyatakan unggul lagi Islam itu ya dia sudah kita kuasai gitu ya. Dia sudah kita kalahkan gitu. Nah, jadi saya sangat ngeri hari ini Pak Dokter ya. Di satu sisi ilmu ini berkembang pesat gitu kan. Satu sisi orang-orang itu juga dengan menggunakan kekuasaan dan sebagainya, dengan mengasih kita riba tiap hari gitu ya, maksiat tiap hari dilihat gitu ya, kemudian juga kebohongan dihidupkan terus gitu kan. Jadi kebenaran itu jadi tertutup, fauzan azimah kita itu diperlambat gitu. Akhirnya kita cemas gitu ya. Kalau mungkin level-level kita sudah umur sekian ya, tapi kalau anak cucu kita, orang-orang setelah kita itu sekarang mengalami dekadensi gitu ya terhadap persoalan-persoalan bagaimana mengaplikasikan di tengah masyarakat Islam itu semua diserang gitu kan. Calon menteri sekarang kan itu macam-macam gitu kan, aneh sekali gitu ya. Dalam Islam kan jelas itu orang Islam tidak boleh ngambil orang kafir gitu ya, hal kebijakan dan sebagainya. Sekarang mereka itu jadi kemana sehat kan, akhirnya dia menghancurkan Islam. Termasuk juga orang yang menteri agama misalnya kita lihat itu kan, dia sangat benci dengan, dia sangat suka dengan Israel gitu kan. Dia mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid yang kontra dengan kebenaran Al-Quran tuh. Mereka tuh tahu gitu kan, tapi mereka tuh melakukan sesuatu. Tapi kebiasaan kita juga membiarkan gitu kan. Kenapa pegawai di Depak itu tak mengundurkan diri atau menyatakan apa gitu ya. Semuanya jadi aneh gitu ya. Jadi membingungkan umat ini. Terutama di Indonesia ini ya. Saya merasakan, wah ini kok kayak gini gitu ya. Orang-orang berilmu, orang apa. Menyesatkan sekali gitu kan. Jadi ini ketakutan, ya mungkin kita lah semua hari ini ya. Apa yang akan terjadi setelah ini, bisa aja Islam itu pindah ke negara lain ya, kita tidak ada lagi gitu kan. Islam tidak akan hilang ya, tapi pindah gitu kan Pak Dokter ya. Tapi ini kan mengerikan sekali gitu. Mungkin gimana arahan Pak Dokter? Terima kasih. Makanya saya bilang berkali-kali, Al-Quran itu in huwa zikru lil alamin. Yaitu surat 81 ayat 27, surat 68 ayat 52, surat 38 ayat 87, ya. Itu surat apa Al-Furqan 25 ayat 1, ya. Nah, jadi Al-Quran ini peringatan bagi seluruh alam. Semua orang punya hak untuk belajar, termasuk orang-orang di luar Muslim. Ya, dia belajar Al-Quran. Sementara kita apa? Menjauhkan Al-Quran dari filosofi hidup kita. Kebalikan. Sehingga apa kita? Kita kembali ke kafir, kembali ke ragu-ragu. Tujuan mereka tercapai. Ya. Nah, bagaimana caranya disusupin nih pemimpinnya? Karena pemimpin nanti yang bakal menghancurkan dunia ini udah dijelaskan di Al-Quran. Yaitu surat 17 ayat 16. Coba baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra surat 17 ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Sadaqallahul-azim. Nah, strategi itu dijalanin ini. Yang paling gampang itu pemimpin yang sombong. Tapi nggak usah takut. Ya, dulu waktu zaman Rasulullah pemimpinnya itu kafir semua. Rasulullah ini hanya manusia biasa. Kita gali lagi itu. Strateginya apa? Kita tingkatkan pengetahuan tentang Al-Quran terhadap keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Melalui apa? Medsos, segala macam. Itu gaya bertarung yang udah dicontohkan sama Rasulullah. Kalau itu kita nggak tahu, memang kita harus mendulukan Al-Quran, akan tergerus nih. Makanya Al-Quran itu dibilang tadi di surat 29 ayat 49. Tidak ada orang yang berilmu. Ya, makanya berkembang Al-Quran itu tidak ada orang yang berilmu yang mana? Di luar negeri. Orang yang selalu kritis. Ya. Nah, kita supaya itu tidak terjadi di Indonesia ini, kita mulailah gali ilmu dari Al-Quran. Sekarang saya tanya, ya Profesor Yoshitsuru Usumi, Profesor Maraso Emoto, dia hanya mengecek dari ya mikroskop itu pada waktu dibacakan doa dari seluruh air dan didapatkan kristal air itu yang terbaik itu ada kristal wudhu, kristal air jam-jam dipakai sama wudhu. Dari situ dia bisa lihat, kok bisa ya antara kristal ini menghasilkan antara air ini menghasilkan kristal yang berbeda-beda hanya dengan doa. Ya, dia diterjemahkan hanya sebatas itu aja. Padahal dengan doa ini kristal yang terhebat, apalagi di negara Arab itu, yaitu air jam-jamnya, itu apabila melalui hidropresur segala macam menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menerjemahkan itu masuk Islam dia. Ya, terus Profesor Yoshitsuru Usumi, ya, Al-Baqarah 183 dari otopagi masuk Islam. Sekarang kita apa? Kita udah dijejelin, kita berfilosofi, filosofi akal manusia. Akal yang nggak pernah dilatih. Sehingga apa? Hati kita tertutup nih. Semua ini tertutup. Ulama-ulama, maaf sekali lagi, nggak tahu. Menerjemahkan Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, terus sudah gitu, yang ahli-ahli pemikir yang lain kurang mengkaji Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya kita ciptakan. Ya, memang kita harus berfilosofi Al-Quran. Karena kalau tidak berfilosofi Al-Quran, kita akan tertipu. Kita akan direndahkan. Ya, nah ini yang harus kita gali. Kita harus maknai. Dengan seperti itu, kita sepakat. Misalnya yang hadir di sini tadi 40-an. Ya, kita pakai untuk menggalang, untuk menginikan Al-Quran menjadi suatu kekuatan luar biasa. Dari 40 itu akan menjadi lingkaran efek domino yang luar biasa. Ya, di zaman sekarang, medsos siap, ini siap, bergaung siap nih. Ya, sehingga apa? Jadi suatu kekuatan gaungan yang luar biasa nih, resonansi yang ini segala macam dan akan menutup strategi mereka ya yang berusaha menghancurkan Islam. Makanya Allah bilang surat 61 ayat 9 baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61, surat As-Saff ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Shadaqallahul azim. Jadi udah jelas nih. Dari mulai ayat 8 baca dah. Din.
Ah, Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Nggak ya. bisa. Asyab surat 61 ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ini tiap Jumat disebut nih, Dokter. Ya, Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, ini tiap Jumat nih, Dok. udah yakin deh. Kita ngatur aja lah. Nah, dari aturan strategi Allah ini, kita diubok-ubok segala macam. Itu ada nilai pahala yang luar biasa tuh, yang kita nggak sadari. Ya, itu suatu tiket untuk menuju surga bagi orang-orang yang mau membela agama Allah, bagi orang-orang yang mau membela kebenaran. Nggak usah kita harus putus asa di situ. Gali terus, ya, kaji terus Al-Quran ini. Kita nggak usah mikirin yang lain deh. Dari rombongan ini aja deh. Insya Allah. Ya, makanya saya selalu bilang dikasih PR, ayo dong dijalanin dong. Jadi nih ya, gali makna Al-Quran. Ya, sama surat 9 ayat 32. Mereka juga memadamkan cahaya Allah. Nggak bisa. Baca dari surat 9 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9, surat At-Taubah, ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah atau agama Allah dengan mulut atau ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Sadaqallahul azim. Udah itu aja pegang. Ya, ketetapan Allah itu pasti akan datang. Ya, surat 16 ayat 1 baca dulu. Surat 16 ayat 1, surat An-Nahl ayat 1. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya ini. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Sadaqallahul azim. Jadi jangan minta cepat dong. Kita usaha dong. Jangan putus asa. Ya, jalan terus. Ya, nasihatin terus dengan Al-Quran. Ya, bayangkan waktu saya ngasih kajian di Fakultas Unpad Kedokteran, ya ada lagi yang di ITB-nya, mereka kaget. Oh begitu mengkaji Al-Quran ya? Iya, iya. Ya. Gosokan semacam. Halo Bu Epa, tolong diinin. Kacing juga itu. Ya, nah mereka kaget. Ya itu loh, mengkaji Al-Quran. Seluruhnya jelas. Ya, bayangkan kitab yang kita bisa tenteng sana kemari, tapi isinya mencakup seluruh alam ini, ilmunya dan isinya. Ya, ini yang kita harus bangkitkan. Ya, ini yang harus kita bangkitkan. Sementara kan kita nggak tahu. Ada yang bilang ulama juga bilang apa? Apa jebolan NU tuh? Apa wakilnya NU apa? Al-Quran itu udah ketinggalan zaman, direvisi. Otak dia yang harus direvisi. Ya, nah sekarang ayo dong kita gaungkan itu lagi tuh. Ya, nggak usah ini tenang aja. Ini ladang pahala ladang surga. Ya, di luar apa di Palestina itu dengan berjuang dengan nyawa. Kita berjuang dengan apa? Lisan, dengan pemikiran. Insya Allah. Ya, ya gitu ya, Wandi ya. Dok. Suwandi. Ya, ya dok. Tapi memang sesuatu yang perlu kita analisis juga ya. Di saat hari ini apa kebenaran itu untuk mentah ditolak secara institusi, secara kelompok, secara ini itu tidak ada perlawanan dari pihak yang dirugikan gitu. Jadi perlawanan ini
yang sulit dilakukan hari ini oleh Islam untuk membela apabila Islam itu dizolimi. Cuma kita hanya melakukan hal-hal yang minor gitu ya, sehingganya umat itu jadi ini apa ya, spiritnya, semangatnya itu tidak bangkit gitu ya untuk melakukan pembelaan-pembelaan. Karena kemungkinan untuk dibela itu kecil sekali bisa lolos gitu kan. Sekarang Ini saya tanya, saya tanya, waktu perjanjian Hudaibiyah itu, orang saat itu Umar aja udah frustasi. Umar udah frustasi. Yang lain-lainnya semua frustasi. Cuman yang tahu bisa melihat itu siapa? Abu Bakar. Ya, bahkan di dalam isi perjanjian itu, orang yang udah masuk Islam harus balik ke keluarganya yang masih belum Islam. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah, Umar bin Khattab bertanya ke Abu Bakar, bukan ke Rasulullah. Takut Umar bin Khattab mungkin tanya. Ya Abu Bakar, ini bukan nanti menjadi kekalahan umat Islam? Oh enggak. Udah ikutin aja apa yang dikatakan Rasulullah dah. Ya, ikutin aja deh. Yang penting lu berusaha aja deh ke sana. Lu cermatin, lu evaluasi, lu lihat. Kata Abu Bakar. Pasti benar. Ya. Nah, buktinya apa? Justru jadi kekuatan yang luar biasa yang tanpa peperangan. Ya. Bayangin, siapa yang bisa ngeramalkan gitu? Nggak ada. Dari Rasulullah. Ya. Nah, makanya dijelaskan ya. Surah 48 ayat 28 baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fat 27. ayat 27. Surat 48 ayat 27. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Allah telah memberikan kemenangan yang dekat. Shadaqallahul azim. Pada waktu itu untuk melakukan Mekah aja orang udah takut nih pertumpahan darah. Ya, tapi dengan kalimat Al-Quran sampai pertumpahan darah, ya dia sadar. Ya, jadi banyak caranya Allah untuk memutarbalikan untuk mereka jadi beriman. Mendingan kita berusaha aja dah. Kita menggali Al-Quran, kita dari grup kecil dulu seperti Rasulullah seperti itu. Nggak usah putus asa. Kita menggali itu semua. Sehingga kita, oh begini ya, oh begini ya. Nah itu aja. Ya, termasuk nanti yang di atas-atasnya juga mengerti. Oh begini ya, ini begini. Sehingga dibukakan sama Allah. Ya, insya Allah itu perjuangan sekecil apapun, insya Allah akan diperhitungkan sama Allah kok. Ya, nggak usah kita mikirin hasilnya segala macam. Jalanin aja. Bikin atur strategi terus, ya. Insya Allah kita akan berjaya lagi. Dan itu udah ketetapan Allah. Cuman sayang kalau ketetapan Allah itu kita nggak ikut berpartisipasi. Ya, berpartisipasi untuk membuktikan bahwa kita tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai penyokong agama Allah. Sebagai penyokong untuk membela dan memaknai makna luar biasa Al-Quran ini. Itu yang harus kita inikan. Ya, maknanya Allah bilang di surat 3 ayat 140. Jangan kamu lihat kalahnya dulu di perang Uhud. Tapi disitulah kamu ada yang mati syahid, segala macam. Ya, baca dah. Surat 3 ayat 140. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Shadaqallahul azim. Nah, gugur sebagai syuhada tuh. Ada surga tuh. Sama ini. Perjuangan menuju ke surga insya Allah.
Jadi kita nggak usah putus asa, nggak usah ini, serahin aja mau. Berni kita berusaha. Ya, kurang lebih gitu ya dia. Ya, makasih banyak Pak Dokter. Dikit dok. Yuk, Ah, itu di surat Al-Ankabut ayat 45 yang kita ingat inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. ya. Padahal sebelumnya disebut bacalah Al-Quran dan dirikanlah sholat. Nah, membaca Al-Quran itu disuruh didulukan itu. Cuma kita memang tidak membaca Al-Quran. Yang kita baca yaitu bahasa Arabnya. Jadi kita hanya mendapat pahala. Kalau di terjemahnya tentu selain pahala kita mendapat petunjuk. Nah, kita dapat iming-iming seperti ini, tapi kita salah mengartikannya. Siapa yang sholat, kemudian setelah sholat dia membaca ayatul kursi, maka jarak surga dengan badannya itu hanya kematian. Artinya kalau dia sudah sholat dan baca ayatul kursi, kalau dia mati otomatis ke surga. Nah, ini sebenarnya benar, tapi kita lupa bahwa sholat yang bagaimana? Sholat yang mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Ah, ini yang enggak, kita sholat. Bahasa sare lah, sholat. Artinya kita mengambil nilai yang sangat rendah. Tapi ya Allah tetap masukkan kita ke surga kalau kita sholat. Insya Allah. Yang kedua tadi dok, surat 16 ayat 1 kita mau buru-buru, mau menyegerakan. Nah, kemarin kita di Stadion GBK itu. Kok kalah 4-0 ini? Padahal harapannya bisa menang. Paling enggak draw, malah 4-0. Yang dilawan orang yang sudah mengikuti sunatullah, sudah latihan, serius, itu Jepang tuh. Walaupun nggak muslim kan Allah membagikan rahmatnya sama. Jadi kadang-kadang kita memang kurang pas menafsirkan dan memang mungkin belum banyak lah guru-guru seperti Dokter Kurnia ini. Kasih dokter. Ya, jadi sekali lagi, tadi makanya dibilang 2945 baca aja, tapi nggak di ngertiin. Apalah ya tadabburna Qur'ana amala kulbin akwaluha. Ya kenapa baca Al-Quran nggak ngerti? Surah 47 ayat 24. Kalau kamu nggak ngerti surah 30 ayat 59 akan aku tutup. Dan statusmu apabila baca Al-Quran nggak ngerti dan ditutup, lebih rendah di pandangan Allah. Sangat rendah. Surat 8 ayat 22. Dan tempatnya di mana? Di neraka. Surat 7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin di manusia. Mereka mempunyai hati, tidak memaknai makna Al-Quran. Mereka mempunyai telinga, mata tidak dipakai untuk melihat seluruh kalimat Al-Quran di alam ini, beserta isinya. Mereka mempunyai pendengaran tidak dipakai untuk mendengar kalimat Al-Quran. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Ini nggak dilanjutin nih, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat, kata Allah, ingatlah selalu aku. Yaitu surat 3 ayat 103. Baca deh. Surat Ali Imran 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, agama Allah. Ya itu saja terus. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Jadi kita harus berpegang teguh, harus selalu mengingat Allah selesai sholat. Surat 4 ayat 103, sorry. Ya, surat 4 ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya,
atas orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Itu sholat yang namanya surat Kauf. Kauf itu surat pada waktu perang. Surat 4 ayat 102. Ya, apalagi ini dalam keadaan nggak perang. Kita harus selalu mengingat Allah dalam apabila kita selesai sholat. Yaitu talibul Allah tadi. Al-Baqarah 56. Ya. Nah, jadi dari situ apabila kita seperti itu, ya misalnya ada orang yang ngacak-ngacak. Tadi surat Al-Baqarah 42 yang mencampur adukan antara kebenaran sama kebatilan. Ya, kita nggak usah ikutin. Ya, karena itu nggak benar. Yang mencampurkan antara kebenaran sama kebatilan. Nanti koslet kita. Ya, makanya Allah bilang, ya, di surat Al-Baqarah 286 nggak ada paksaan. Telah nyata orang yang berfilosofi togut sama berfilosofi Al-Quran. Yang berfilosofi togut ini udah harus diselesaikan. Nggak boleh dicampur adukan. Ya, bacain Nadine, ayat 256 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin dan seterusnya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Jadi jangan dicampur aduk. Apa sih maknanya campur aduk? Orang kekuatan Allah itu mutlak. Ya, mutlak. 8 lautan, amanatnya takut, ini mau diganti sama dunia yang kecil gitu. Ya Allah. Ini yang salah. Nah, itu tugas kita semua untuk menerangkan. Ya, kurang lebih gitu ya dia. Din. Ya, dok. Tapi kalau disebut dunia itu kecil, terus kita konotasinya malas, jadi malas. Nah, ini terbalik lagi. Kecil dunia, jadi dia nggak mau ngejar. Jadi nggak punya modal punya dia untuk mendapat akhirat. Oh enggak. Kalau kita menganggap kecil dunia, yang kita uber akhirat, dunia ini akan timbul berlipat-lipat. Ya, surah 42 ayat 20. Dunia akan datang sendirinya kan. Surah 42 ayat 20 baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 42 As-Surah ayat 20. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, yaitu keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita berusaha ke akhirat dari yang ada di dunia ini akan ikut berlipat-lipat. Surat 6 ayat 160, surat Al-Baqarah 261. Ya, kenapa? Itu berlaku hukum aksi-reaksi. Kebaikan akan dikasih kebaikan yang berlipat-lipat. In asantum asantum man asantum palah. Ya, jadi nggak usah ini. Antara yang butuh akhirat sama dunia ini Allah bukakan. Jadi kita yang nentuin sendiri nih, surga apa neraka kita yang menentukan sendiri. Ya, ini hati-hati. Makanya Allah bilang surat 17, 18 sampai 20. Yang mereka pengen dunia aku kasih. Sesuai dengan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, dia memang dapat dunia. Yang ingin akhirat aku kasih. Yang dunia akhiratnya nggak dapat. Yang ingin akhirat dunianya dapat. Antara yang ingin dunia sama akhirat 17-20-nya semuanya aku kasih berkat rahmatku. Jadi yang menentukan kita masuk surga apa neraka kita sendiri. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, aku nggak merubah tuh nikmat yang aku berikan padamu kecuali dirimu sendiri. Ya. 13. Ya. Nah, jadi udah jelas. Ya, semua yang dikasih Allah itu adalah yang terbaik. Makanya untuk jadi yang terbaik itu harus mengelolanya dengan kalimat Allah.
Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi keputusan jangan minta cepat-cepat. Itu udah ada hitungannya di Lauhul Mahfuz. Hitungan sampai kapan yang akan berjaya umat Islam udah ada tuh. Ya, Ini cuman ya, masalahnya seperti kita ini ada nggak partisipasi menuju ke sana. ya, seperti pilpres dok, nggak menang-menang. Ya Rasanya nggak kok apa-apa. lambat kali, lambat kan nggak menang-menang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cobaannya justru makin kita tertarik untuk menggapai surga. Ada orang yang sengsara, kita bantu. Sehingga untuk kita sendiri, ya kan? Ada yang nggak sekolah, yuk kita bikin bantuan untuk kita sendiri. Coba kalau dikasih Allah semuanya kaya, nggak ada yang sengsara, nggak ada yang pusing kita. Ya, tenang aja, semuanya terbaik. Kalau kita mensiasati dengan Al-Quran. Ya, oke, ada lagi? Dok, boleh tanya Ya, nih dok. ya silakan, Pak Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat aspeknya dari yang lain, artinya aspek manajemen dan komunikasi. Kalau di dalam teori kita sholat itu kan makrifat tertinggi kepada Allah langsung. Kalau dalam manajemen organisasi swasta atau pemerintah itu pakai hierarki ini dok. Begitu juga mau ke pimpinan level 1 ke atas. Begitu juga komunikasinya. Nah, di dalam Islam, akidah kita, itu kita kan dimungkinkan langsung dalam sholat marifat. Nah, di luar sholat ini, persoalannya dengan Al-Baqarah, Al-Imran yang alladzina yazkuruna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau saya baca tafsir dan hadisnya, itu Rasulullah yang sudah. Nah, level kita, bagaimana nih dok supaya tune in terus 24 jam, supaya tidak putur. Nah, ini kan jadi persoalan. Mungkin sholat, dia masih bisa dimungkinkan beberapa setengah jam, sejam. Sudah itu yang perlu kita kontrol. Karena apa? Setan itu memang sudah declare dan sudah Allah setujui menggoda manusia kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ini yang kadang-kadang kita lengah. Nah, inilah untuk memelihara ini bagaimana ini dok? Supaya dalam kondisi yang begini dihadapi dengan tantangan lingkungan dan segala macam. Demikian dok. Sekarang saya tanya, sholat sama mengaplikasikan seluruh perjanjian dari sholat itu dengan aplikasi sehari-hari mana yang berat? Mengaplikasikan. Nah, Pengamalan sehari-hari. nah, pertanyaannya, lebih banyak kalau yang lebih susah ini lebih banyak apa pahalanya daripada sholat? Pasti Di luar sholat, pengamalan. orang mendapatkan Makanya, sesuatu. makanya kan udah tahu lah ceritanya. Yang ulama itu yang sholat terus tahajud nggak lupa, tapi dia mengaplikasikan dari sholatnya nggak diterima, nggak ada pencatatan tuh sholatnya. Ya, dan itu udah dibilang. Ya, surat 3 ayat 92. Kamu belum berbuat kebajikan, misalnya sholat nih, belum dianggap kebajikan itu. Sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ya. Ya, yang dicintain apa? Misalnya kita bersedekah, kita dapat ilmu nih, ilmunya kita cari, kita bikin hak paten. Itu kita belum berbuat kebajikan. Ya, udah jelas itu surat 3 ayat 92, baca deh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Makanya dibilang lagi surat Al-Baqarah 177. Lu belum beriman kalau cuma menghadapkan wajahmu ke arah timur dan arah barat aja. Sholat. Baca tadi. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah,
pada hari akhir, pada malaikat, pada kitab-kitab, dan pada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan atau musafir dan peminta-minta, dan untuk memberikan hamba saya, dan juga orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan juga orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan juga orang-orang yang sabar, yaitu orang sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Jadi kalau hanya sholat aja belum tentu orang benar nih. Setuju nggak? Dari Ya. kalimat itu ya. Ya, Nah, sholat dan zakat. makanya sholat itu adalah isi perjanjian sama Allah. Inna sholati wa nusuki ini wajatu ya karena berdua ya karena selain dan seterusnya. Ya, sekarang pertanyaannya, setelah sholat dijalanin nggak? Kalau nggak dijalanin berarti kita munafik dong. Padahal dia di hisab pertama ya dok, prioritas. Ya, munafik dong. Kalau munafik tahu sendiri kan tempatnya di mana? Neraka Jahannam. Nah, surat berapa itu, Din? Surat 4 ayat 134. Surat 4 ayat 145. Ya. Coba baca, Din. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Mengenai munafik surah An-Nisa ayat 145. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Shadaqallahul azim. Nah, jadi udah jelas kan? Jangan dibanggain sholat dulu. Sholat kita mencegah nggak keji dan mungkar. Puasa kita jangan dibanggain. Loh, lu puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa ini. Tercapai nggak tujuan kita takwa sama Allah? Jangan dibanggain dulu. Ya, makanya itu hubungan kita sama Allah nih. Yang penting tuh aplikasinya. Hablum minanasnya ini yang paling penting. Ya. Nah, jadi sekali lagi makanya Al-Qur'an itu dibilang ya ayyuhalladzina manutulu fisil mikafa wala tatabiu tuwati seton inaulakum aduwwum mubin. Untuk menjadi kafa itu semampu kita. Surat 64 ayat 16. Bertakwalah kamu semampu kamu. Sekarang kita ukur dong. Ya, kita ukur dong. Semampu kita itu semana. Kita nggak ada tolak ukurnya. Bagaimana mau dibilang kita bertakwa semampu kita? Ya, kita mau belajar nih. Kita nggak ada tolak ukurnya nih. Misalnya kayak saya belajar, oh saya mau capai seperti Zaki Naik 4 tahun. Oke. Saya bikin strateginya, saya bikin ininya, saya bikin ininya. Oh, saya mau setuju nih untuk membangkitkan umat Islam dengan pengertian Al-Quran. Saya bikin ininya, strateginya. Itu apa? Melalui medsos saya kasih ceramah. Saya datang tuh waktu kunjungan ke Forum Onkologi Bandung. Saya boleh nggak ngasih ceramah di Fakultas Kedokteran ini? Saya ingin membuka wawasan sedikit tentang makna Al-Quran ini. Mudah-mudahan Anda tertarik. Ya, itu kan usaha namanya. Udah gitu, kalau tertarik, undang kita ya untuk pengajian lagi. Oke, hari Minggu. Oke, saya undang. Jadi saya yang kasih apa? Bagaimana membuat takjub dengan kalimat Al-Quran. Apalagi itu pesertanya orang-orang sarjana. Waduh, senang sekali sih. Ya, ada strateginya. Sekarang saya tanya, ya kita sesuai kesanggupan udah ada strateginya nggak? Nggak ada kan? Setuju nggak? Din, setuju nggak Din? Iya, makanya nggak apal-apal, nggak berstrategi. Lupa. Iya dok. Dokter udah mengamalkan surat Furqan surat 25 ayat 30 dok. Ya. Itu kan Rasulullah mengeluh. Nah kewajiban kita lah bagaimana itu. Nah, kita tadi saya bilang di luar sholat tuh bagaimana supaya. Ya, jadi udahlah mulai loh pakai strategi. Saya kalau beli buku tuh dulu waktu zaman buku-buku teks besar, ya apalagi saya beli buku tuh misalnya 4 juta. Ini 2 minggu saya harus tamat nih. Rugi saya. Kenapa? Dengan baca buku itu saya bisa dapat pahala hampir sempurna, saya bisa dapat rezeki sempurna, hampir sempurna juga. Jadi kalau saya jadiin buku tempat tidur, bantal aja rugi saya.
Apalagi buku itu saya beli makin mahal nih. Saya beli dulu buku Matius Nahai itu tuh 8 jilid hampir 18 juta. Oh, 3 bulan saya strateginya harus hafal. Harus bisa aplikasikan, saya harus bisa analisa. Betul-betul saya jalani. Ya, oh ini Al-Quran 4 tahun. Oh, saya jalani. Itu namanya strategi yang namanya usaha semampu kita. Hmm. Ya, ada ininya. Kalau enggak ya nanti dulu. Jangan-jangan kita hanya omdo aja, bangga aja dengan ini. Ya, makanya Allah bilang di surat 49 ayat 17 baca dah. Jangan kamu berbangga dulu masuk Islam. Coba baca dah, Din. Ya, surat 49, surat Al-Hujurat, ayat 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang yang benar. Shadaqallahul azim. Ya, jangan berbangga dulu nih, berbangga sama sholat dulu, tapi belum menanas enggak. Ya, tahu-tahu kita masuk di kuburan nggak ada amal ibadah kita. Aduh, takutnya kita. Ya, oke, kira-kira gitu ya. Ada lagi? Mungkin sedikit Pak Dokter. Mungkin nih apa kesalahan dalam strategi dakwah selama ini. Jadi kadang-kala dikambing hitamkan itu sesuai kemampuanmu gitu ya, sesuai kemampuan. Itu kan seolah itu kan disederhanakan gitu ya. Jadi misalnya tadi menginfakkan, mensedekahkan hartanya banyak sekali, tapi infak 10.000, 15.000 gitu kan. Tidak ada yang sampai membantu orang gitu atau mengeluarkan puluhan juta, itu sedikit sekali. Nah, hari ini itu ubudunnya itu sudah sangat melengket itu dok ya, kepada umat Islam ini. Apalagi yang sekarang ini ya seolah itu sesuatu yang penting gitu. Berlomba-lomba mengumpul harta, mengumpul mobil, mengumpul wanita, semua dikumpulin gitu kan. Ngeri ya gitu kan dok. Ya karena nggak ada yang ngasih tahu. Kalau dia tahu semuanya bahwa yang diperoleh dunia ini tidak dijalankan sesuai perintah Allah, satu, dia akan jadi beban di dunia. Surat 16 ayat 76. Dan beban bahan bakar api neraka. Surat 72 ayat 15, terus surat 21 ayat 98. Ini nggak ada yang ngasih tahu. Dia nggak ada yang ngasih tahu bahwa dia lagi digiring ke arah kesempitan dan mati perlahan-lahan. Surat berapa? 20 ayat 124, terus surat 7 ayat 182. Nggak ada yang ngasih tahu. Kenapa? Dia udah tertutup. Nah, kita ngasih tahu. Ngasih tahunya dalam bentuk apa? Kita kasih dalam bentuk penjelasan yang sempurna. Misalnya kamu belikan tuh apa villa, ya kan kamu jadi beban kamu tuh, beban apa? Beban apa orang yang nunggunya, beban listrik airnya, beban pajaknya. Ya padahal itu kan titipan Allah. Surat 57 ayat 10. Kenapa kamu ragu nggak memilih kalimat Allah? Ya, padahal Allah bilang nih, yang berlebih itu yang harus disedekahkan. Surat Al-Baqarah 219. Pada waktu itu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah apa yang harus disedekahkan? Yang berlebih dari kamu. Nah sekarang kita evaluasi nih. Yang berlebih itu misalnya, kita penghasilan 100 juta lah. 100 juta ini yang berlebihnya berapa nih? Sesuai kebutuhan kita sehari-hari ya. Bukan yang makan berlebih, bukan gaya hidup berlebih, bukan ini berlebih, ngasih anak berlebih. Enggak. Yang berlebih ini harus sedekahkan. Kenapa? Itu untuk diri kita sendiri. Oke, kita hitung. Nah, hitungan ini dan kita jalankan, Allah ini terharu. Kalau kita mendahulukan semuanya berdasarkan filosofi Al-Quran. Allah malu nanti untuk menimbang amal ibadahnya. Langsung dah tol tuh surga, insya Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita inikan. Tugas kita semua menjelaskan. Ya. Misalnya ada dosen yang pelit nih sama ilmunya. Yang bikin hak paten, lu ngapain sih bikin hak paten?
Beban lu bayar setiap tahun, ya. Sementara mau dikasih Allah nih 10 atau 700 kali. Masa lu nggak berani tukar-tukaran sama Allah? Ya kan? Ya. Nah, ini sekali lagi kita semua yang ada di sini ini harus menjelaskan. Karena saya udah kasih tahu lu. Boleh kalau saya nggak kasih tahu, saya udah buka lu wawasan pemikiran. Ya, Gitu. jadi gitu ya, Iya dok. nggak usah udah ini dah, udah jalanin aja. Ya, waktu pertama saya ngasih begini kan banyak yang nentang saya. Cuek aja, pusing banget. Itu tanya Herudin tahu. Jadinya Ya. Tapi darah Palembang tuh buat semangat itu, Dok. ya, banyak yang nentang saya. Saya nggak pusing. Dok, maksudnya Nah, paten itu gunanya buat apa, Dok ya? paten itu supaya kita nggak ditiru orang. Padahal kalau tiru orang kan enak. Tapi kan kita harus bayar tuh. Setiap tahunnya berapa jutaan. Ngapain? Orang itu ilmunya Allah. Dengan waktu mungkin akan Ya. berkurang. Ya kan? Dengan waktu akan ketinggalan. Ya, gue tuh bikin paten buat apa dengan paten sama Allah aja, jual beli sama Allah. Ya, makanya Allah bilang disebut di surat 61 ayat 10 sampai 11 baca tadi. Maukah aku tunjukkan jual beli sama Allah? Ya. Surat 61, surat Saf ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Banyak lagi ayatnya tuh. Ya, surat 9 ayat 111, surat 35 ayat 29 itu jual beli sama Allah. Makanya pada waktu Allah bilang di surat 3 ayat 14, ya mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka inginkan, berupa harta, berupa ini segala macam. Maukah aku tunjukkan yang lebih hebat dari itu, kata Allah. Ya, surat 3 sampai 14 sampai 17. Ya, jadi kita harus sadar. Ya. Oke, ada lagi? Kasih Pak Dokter. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Don, kita tutup, Don. Baiklah ya, Dok. Makasih, Dokter. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga kegiatan kajian kita ini menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam mentadaburi Al-Quran. Dan semoga semua kegiatan kita mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Doni, Dr. Oni. Ya, izin live.